Oh, tapi malah Reza yang kepengen di Bali ya? Ya. Oke. Nah, aku boleh tanya Reza nih, kenapa nih kepikiran Bali? Soalnya apa? Soalnya kayak most of my family and friends are in Sydney, and well, I live in Sydney at that time, and Oke. tapi relatif gue ada di Indo, and Iya. family friends of hers Dari is in Bandung. Indo, so why not we can just like Iya. meet in the middle, and yeah, like we sort of think like to create some kind of like Different. a different vibe of wedding, enjoyable as well, just so everyone can have a bit of like a little getaway as well. Like Yeah. kayak holiday, and so people can relax and Yeah, stuff like true. that after our Yeah. wedding and stuff. So, and yeah, like most of my friends are like never been to Bali, so Oke. mereka kayak excited Too juga gitu. excited. Benar-benar. Jadi lebih excited ya diundang ke Bali dibanding ke Bandung kayaknya ya. Iya. Iya, Dan satu hal juga dia anak terakhir dan aku anak satu-satunya. Jadi harus Oh, dirayakan. oke. Itu benar-benar yang kita mikir kan awalnya udahlah kita weddingnya kecil aja gitu. Iya. No, nggak bisa itu. Jadinya bisa. yang kalau apalagi kalau di Bandung ya keluarga dia like what he said gitu, most of his family relativesnya semuanya di Bandung dan aku keluarga papa mama dan ya aku sih nggak ada cici atau koko ya karena anak satu-satunya ya it has to be celebrated gitu dan Iya. kita nggak mau yang biasa banget lah istilahnya yang typical traditional wedding gitu. Iya. Tapi ada sedikit ini nggak sih kayak oh kenapa Bali gitu loh atau gimana? I think rasanya lebih berat di keluarga Phoebe sih. Berat nggak ya dulu kayaknya not really. Not really karena, ya. Oke, that's good. Iya kayak soalnya kan karena dari keluarga both papa sama mama istilahnya kalau dari turunan cucu aku tuh cucu pertama yang menikah. Oh really? Jadi, wow, spesial nih. belum. Ditunggu. Iya, jadi dari keluarga mami aku yang pertama, dari keluarga Iya. papi aku itu kedua. Tapi tuh Oke. karena mereka weddingnya kecil-kecilan, jadi kayak Iya. nothing to expect much gitu. Jadi Oke. kalau secara keluarga aku sih jadi kayak yang ya udah kita ikutin aja apa kamu maunya. Jadi untungnya tidak ada tantangan sih, cuma ya tantangannya itu aja. Mau undang ini butuh 7 meja lagi, gak bisa nambah orang. Iya benar. And then bagaimana akhirnya menentukan venue yang kalian pilih? I think Villa Plenilunio ya. Iya. Jadi kita tuh dikasih 2 pilihan, Iya. Villa Valosa sama Villa Plenilunio. Yes. Bisa muat Karena dia 250 ya. Dua-duanya. Dan kita mikir satu budget, Yes. 2 secara interior waktu itu. Iya. Dia interior designer soalnya. Oke. So we both come from the creative industry. Iya. Jadi kita pas ngeliat dan kita juga punya teman merit di Valosa. Iya. Kita lebih cocok vibe-nya sama Plenilunio. Plenilunio, yes. Meskipun Valosa juga beautiful, tapi kita Yeah. akhirnya lebih suka sama Plenilunio. Iya. I totally understand kalau interior designer sama creative people biasanya spesifik gitu loh. Yeah, sometimes I can be very picky as well. Kayak lihat di fotonya terus kayak oh furniture-nya begini yang leather kayak dijahit gitu. Jadi ya udahlah gue pilih itu soalnya Dia lebih enak dia dilihat suka buat banget detailnya. sama kursinya Plenilunio tuh langsung gitu kayak I want this chair. Oke. Jadi yang faktor yang menentukan adalah kursi. Kursi. Kursi yang bagus. Bukan dekor atau apa, tapi kursi. Kursi, Itu juga ya, venue-nya, so- and the whole Iya. vibe, the Iya, room, betul. and yeah. Iya benar-benar. Nah sekarang kita ngobrolin wedding planning deh ya. Bagaimana sih kalian startnya kalian di Melbourne, and then Reza mendadak bilang mau di Bali, of course, dan oke, keluarga semua udah oke, let's do Bali wedding. Bagaimana tuh prosesnya? Jadi kan balik lagi waktu aku ke Expo kan. Jadi aku Iya. udah kenal beberapa WO dulu awal. Iya. Terus ternyata pas banget ada namanya V Organizer, dia based di Bandung dan Bali. Oke, nice. Jadi dari situ ya aku ngomong sih ke Reza gitu, aku udah kenal beberapa WO nih, istilahnya mereka willing to fly to Bali karena dulu aku juga kerja di WO
ya beberapa WO Bandung tuh willing to fly to Yeah. Bali, dan mereka tuh lebih murah lah ya katanya ketimbang dari Bali katanya. Abis itu gimana Phoebe, Reza bisa di-explain lagi prosesnya, apakah challenging kalian di Melbourne? Ada kesulitan apa, challenge apa? Mungkin yang bisa diceritakan atau actually cukup terbantu dengan adanya WO ya kan? Iya, kita sih definitely kalau untuk future bride atau siapa yang planning kayak wedding destination kayak gitu sih, WO is a must sih, itu Oke. sih. Karena buat kita sendiri juga, meskipun kita ada WO, kita juga meskipun aku pernah kerja di wedding industry, aku juga tetap ada butuh kayak small details yang oh iya ya itu nggak kepikiran gitu. Yeah. Dan mereka tuh sangat membantu kita, dan kalau misalkan kita nggak happy sama misalkan aduh ini kayaknya kemahalan deh, nggak sesuai sama budget kita gitu, boleh nggak kita cari yang lain gitu. Oh juga cari WO-nya juga jangan yang menekan. Oke. Karena itu kita juga view organizer sih benar-benar yang bantuin kita step by step ya dari awal gitu, Oke. dan mereka juga very friendly. Yes. Dan mereka juga very helpful banget. Apakah kalian ada spesifik sih maunya kayak gimana weddingnya yang mungkin lain dari biasanya? I don't know. Ada nggak? Dibilang lain dari biasanya, kayaknya teman-teman pada ngomong sih lain dari yang biasanya punya Oke. kita. Nah, dalam hal apa nih? Pertama sih semua muji dekor sih. Oke. Itu pasti definitely Ko Anton dari Trinity Bali. Trinity. Tapi pasti secara design wise kita lihat Ko Anton ngasih desain berbeda dari yang Oke. lain. Jadi dari situ ternyata juga ngobrol sama si Ko Antonnya juga rame gitu. Akhirnya kayak oh ya kalau kamu nggak suka ini tambahin ini, kalau nggak Oke. ini aja gitu. Oke. Sampai H-2 ya waktu itu ya. H-2 atau H-1 tiba-tiba biasakan WA gitu Iya. kayak halo selamat pagi. Ini kalau ada chatting kayak gitu itu pasti ada Problem. masalah. Ada problem nih, ada apa nih, kenapa gue Iya. tiba-tiba di kontak seperti ini nih Benar, gitu. benar. Halo Phoebe, iya Phoebe, ini mau ngasih tahu aja aku ada barang-barang baru baru sampai, aku kayaknya mau pakai di wedding kamu. Baru mau ketik tambah berapa kok. Tenang, gratis. Oke. Langsung oke. At least yang ini di chattingnya good news ya. On the wedding day, let's get on the wedding day. So tadi aku juga dengar Phoebe cerita seminggu sebelum wedding day atau sehari sebelum wedding day banyak problem. Bisa diceritain nggak sedikit? Jadi di hari Kamisnya itu pas lagi ditelepon teman pagi-pagi, dia nggak jadi flight kan, dia seharusnya jadi MC kita. Yeah. Akhirnya I'm sorry I couldn't make it, so I do apologize. Ya udah akhirnya dibantu sama view organizer dan dicariin MC. Yeah. Itu satu. Yeah. Terus kedua kita masuk venue, kita punya feeling kayaknya mau hujan. Oke. Karena waktu itu rada gerimis. Kita lagi dia latihan jalan apa semuanya udah lemes kan, udah kayak aduh ini kalau beneran hujan gimana nih, karena Oke. Villa Plenilunio tuh nggak bisa Pakein dipasang tenda. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Karena mereka kan apa sebutannya ininya lantainya stone ya, pokoknya nggak bisa kalau Oh, iya, tenda kan nggak bisa harus ditanam. ditanam kan. Iya, lantai iya. gitu. Jadi I see. karena mereka itu stone jadi nggak bisa gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan emang sampai amit-amit hujan waktu itu benar-benar kayaknya dua grup tuh harus dipisah karena Oke. ada cuma 2 ruangan kecil Ya. gitu. Jadi Tapi backup- itu juga tidak Backupnya cuma 2 Backup, ruangan ya. kecil dan itu pun menurut kamu actually pas-pasan lah ya, bisa dibilang. Oh bukan pas-pasan lagi, itu mah tidak akan cukup. Tidak. Tidak akan cukup. Jadi mungkin ada yang harus payung-payungan gitu ya di luar. Iya, jadi kan jadi itu udah rada takut, Iya. tapi ya penuh dengan iman tidak akan Iya. hujan. Oke. Jadi itu kita nggak gitu handle lah, cuma berharap aja nggak Iya. akan hujan gitu. Oke. Nah, juga dari feedback tamu gimana Reza? Your guest coming kebanyakan datang dari Aussie, dari Sydney ya kayaknya ya. Especially the They first really time. enjoyed it. They really enjoy it ya. Yeah. That's good. Especially for some of my friends, they only
spend time just over the weekend. Yeah. Sampai kayak mereka bilang kayak it's not enough, like I feel like kayak mesti harusnya stay longer and stuff like that. Terus, gitu. I see. Harusnya stay like a week gitu ya. Just a little bit. Oh, that's nice to hear ya. Especially since they've never been to, mereka nggak pernah gitu loh ke Bali, dan diundang ke acara kalian, sekalian lihat-lihat Bali, senang. Dan Reza bilang malah balik lagi ya beberapa bulan kemudian. Jadi after a couple months kayak obviously we really enjoy like it's a memorable trip or whatever, so we wanna like do it again. Nggak cuma teman-temannya dia juga sih, karena family-nya dia juga pada ngomong wah ini the best vibe wedding ever gitu. Dan nggak dari keluarga dia juga, keluarga aku juga, apalagi tamu-tamu papa kan banyak tuh dari tamu besar lah ya istilahnya. Jadi mereka juga kayak datang sengaja buat kekawinan aku juga udah thank you, udah datang gitu para om-om yang tahu super sibuk gitu. Tapi aku kenal mereka dan mereka juga ngomong makanannya enak, vibe-nya enak. Tamu mama juga ada yang dari luar kota, luar negeri. Terus ada beberapa agent kalau nggak salah sih yang punya mama gitu juga ngomong kayak weddingnya Phoebe enak, enjoy. Kita semua pada nyaman gitu, fun. Ada advice nggak sih yang bisa diberikan kepada future bride and groom if they are thinking of having a destination wedding, especially in Bali? Yang pasti sih make sure that is what you wanted. Itu pasti satu. Karena kalau at the beginning if you are not sure about it, then don't do your research first. Itu udah yang pasti satu sih. Sure, that's good. Kalau misalkan to be organized, ya kalau misalkan tahu sendirinya nggak organized, ya maybe have a wedding organizer to help you out gitu. Karena meskipun kita juga hired a wedding organizer, kita juga there still a little bit of things yang we wish actually kalau misalkan waktu itu kita bisa minta help of wedding organizer to do it, maybe better ya gitu. It will be better. Benar. Jadi thank you banget Phoebe and Reza, thank you banget. Nanti next time I'll look for you guys. Kita makan pho bareng mungkin kalau di Melbourne. Hopefully one day. Hopefully after this pandemic all over ya. Jadi kalau main ke sini kabarin aja. Will do, definitely. Okay, thank you ya. Thank you. Thank you. Okay.